Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang budiman. Kita bertemu lagi pada mata kuliah struktur data dengan materi Q dengan kelas. Di sini adalah mata kuliah praktikum, di mana pada materi teori sudah terdapat slide ini dan sudah menjelaskan tentang apa itu Q. Lalu di sini beberapa tipe data abstrak dalam Q. Lalu di sini ada contoh operasi, di sini ada contoh implementasi, di sini ada contoh simulasi ya, implementasi dan tahapan simulasi. Di sini sudah ada contoh coding dan penjelasan. Ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Anda bisa mengambil dari materi coding ini dari laman ini. Nah, seperti pada video teori, saya menugaskan Anda untuk mencoba memahami coding yang ada di sini. Ya, coding untuk melakukan simulasi printing dengan menggunakan Q. Karena cukup banyak mahasiswa yang bertanya tahapannya seperti apa, saya coba untuk menjelaskan bagaimana proses simulasi ini bekerja. Nah, dapat dilihat di sini saya sudah memiliki ada 4 file. Ya, ada 4 file. Yang pertama adalah main program, yaitu untuk printer ya. Saya namai main printer di sini. Lalu di sini ada kelas printer. Ya, ada kelas printer. Lalu di sini ada kelas task, ya, tugas. Jadi kalau Anda lihat print, waktu Anda ngeprint itu kan ada tugasnya ya, ada apa itu namanya kalau Anda ngeprint mencetak yang di komputer itu kan ada waiting ya, ada queue, dari sebuah tugas-tugas print yang sedang dilakukan. Nah, ini sebagai task ya, kita membuat tipe data baru atau kelas baru dengan nama task. Lalu yang berikutnya ada Q. Jadi di sini Q ini kita gunakan sebagai antrian, di mana antrian ini dapat berisi task. Kita akan isi dengan task. Jadi Q dapat diisi dengan task. Walaupun pada contoh-contoh sebelumnya Q ini dapat berisi berbagai macam tipe data ya, tapi nanti Q ini akan kita isi dengan task. Oke, next. Mungkin akan saya jelaskan dari program utama dulu. Pada program utama di sini saya menggunakan import random. Random ini kita gunakan untuk membuat atau mengenerate angka random. Nanti kita gunakan di bagian sini ya. Lalu perlu saya jelaskan sebelumnya ya, di sini program ini untuk melakukan simulasi perhitungan waktu mencetak atau waktu ngeprint ya, waktu ngeprint yang dibatasi dalam waktu 1 jam atau 3600 detik, di mana kecepatan printer itu dapat mencetak 5 halaman per menit. Berarti kalau 60 second, 60 detik dibagi 5 halaman, 1 halaman kurang lebih selama 12 detik. Dan dengan beberapa task ya, di mana tasknya ini munculnya juga random. Ya, tasknya ini munculnya juga random, yang dibuat ya secara random ini ya, dan di mana setiap task dimungkinkan mencetak sebanyak 1 sampai 20. 1 sampai 20 ini juga random. Ya, jadi ini tadi main printer ini menggunakan 3 file lain, yaitu Q,
tax, dan printer. Ya, printer sendiri untuk melakukan perintah mencetak, tax untuk membuat tipe data tugas dari print, Q ini sebagai antrian dari tax. Ya, Q sebagai antrian dari tax sebagai menyimpan tugas dari printer, dan print itu untuk melakukan printing. Nah, di dalam main program, ya, di dalam main printer.py ini saya mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi simulasi dan fungsi new print text, ya, new print text. Nah, di sini dua fungsi ini pastinya tidak langsung dipanggil, ya. Yang dipanggil yang pertama adalah looping yang ada di line 41 ini. Ya, looping yang ada di line 41 ini. Nah, karena ini loopingnya for i in range 10, berarti ada 10 kali simulasi, di mana tiap simulasi itu 1 jam atau 360 detik. Tahunnya dari mana? Ini 3600. Dan per simulasi, yaitu 3600 detik satu simulasinya, kecepatan printingnya adalah 5 halaman per menit. Ya. Nah, karena ini simulation, dia akan memanggil fungsi simulation. Ya, simulasi di sini. Ada 6 second, 6 secondnya, jumlah secondnya 3600, dan page per minute di sini 5, berarti kan 5 halaman. Ya. Nah, lab printer sama dengan printer page per minute, makanya dia akan memanggil kelas printer. Ya, kelas printer yang pertama dipanggil di sini adalah konstruktornya. Ya, konstruktor ini dipanggil. Page rate-nya ppm. Ya, di sini kan karena dia masuknya per page per minute-nya 5, di sini ppm-nya juga 5. Jadi page rate-nya 5. Ya, current tax awalnya tax saat ini, ya, tax yang dilakukan print saat ini itu none. Ya, karena saat printer pertama kali dijalankan, ya tidak ada perintah untuk melakukan printing. Lalu yang berikutnya di sini ada time remaining, ini 0 karena ini untuk menghitung waktu tunggu. Waktu tunggu untuk mencetak tax, ya, tax yang sebelumnya, ya, tax yang sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Lalu di sini ada devtick. Ya, ini ada devtick ini. Devtick ini dipanggil di bagian sini. Mana ini? Nah, ini ya, tick ini. Tick ini berada di dalam looping ini. Nah, sebelumnya mungkin kita jelaskan per line dulu, ya. Tadi kan sudah sampai line 9. Lalu yang berikutnya print Q sama dengan Q, berarti dia membuat antrian untuk tax. Ya, Q-nya di sini berarti dia init, dia membuat list kosong. Ya, di situ ada is empty, NQ, DQ. Ya, lalu di sini size, str. Untuk DQ di sini saya saya komen semua, karena untuk DQ cukup menggunakan ini saja. Ya. Next, di sini saya kembali ke main printer. Di sini ada waiting times. Waiting times-nya ini untuk menghitung waktu tunggu dari setiap tax. Ya, waktu tunggu dari setiap tax. Nah, ini ya, dari setiap tax dalam satu simulasi. Ya, dalam satu simulasi. Waktu tunggu dari setiap tax, dari semua tax, ya. Nanti kan list, karena ini berupa list, misalnya
Di sini ada tax pertama waktu tunggunya 10, di sini ada 50 dan seterusnya. Ya. Jadi ini untuk menghitung waktu tunggu per taxnya, tapi kan ini nanti bisa dilakukan akumulasi dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya setelah ini dibuat 3 variabel, yang berikutnya di sini ada looping lagi for current second. Current secondnya berarti in range 6 second. Current second akan dimulai dari 0. Ya, ingat for itu mulai dari 0, range-nya 3600. Ya, berarti ini dimulai dari 0. Di sini akan ada if new print text, ya. Ini akan terjadi nilai random, ya. Ini 180 ya. New print text kita lihat. Ya. Di sini 6 sama dengan random range, ya, angka randomnya di dalam range 1 sampai 181. Ya, indeks ke 181 adalah 180. Nah, ini sebetulnya yang saya komen di sini untuk melakukan debugging ya. Nanti biar kalian bisa memahami. Ya, nanti akan saya buka, saya lakukan debugging juga untuk simulasi. Lalu di sini ada if 6. Jika if 6 180 maka return true. Jadi new text ini tidak selalu dilakukan. Ingat ya, new text ini tidak selalu dilakukan. New text ini dilakukan jika angka random yang di-generate adalah 180. Dan ini akan di loop dalam tick ya. Jadi ini kan di dalam for ya, ini kan di dalam for dan di sini ada tick. Tick ini kita lihat fungsinya ya. Di sini self current tax none. Jika current tax-nya tidak sama dengan none, berarti dia tidak bekerja. Di sini self time remaining, ini time remaining-nya -1. Ya, jadi dia akan melakukan time remaining di minus gitu ya. Ini untuk menghitung. Nah, ini kalau sama dengan nang. Jadi di sini akan ada lab printer tick ini untuk menghitung per secondnya. Ya. Nah, terus jika new task ini dikerjakan, ya, jika new task ini dikerjakan, muncul angka random 180, maka task akan membuat ya, akan dibuat task ya. Task sama dengan task. Task ini kelas ya, kelas task beda ya. Jadi kalau ini objeknya atau variabel tipenya task, current second. Jadi current secondnya itu kan jalan terus ya. Belum tentu pada task pertama, pada second pertama atau detik awal-awal itu langsung ada terjadi satu perintah. Karena kan simulasi ini seperti di dunia nyata, bisa jadi dalam 1 jam itu tidak ada satu perintah pun bisa terjadi. Dalam 1 jam bisa jadi ada 5 perintah. Dalam 1 jam bisa jadi ada 10 task dan lain sebagainya. Nah, angka random ini kalau semakin kecil seharusnya tasknya akan semakin banyak. Ya, semakin banyak task karena probabilitasnya akan semakin tinggi. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi task sama dengan current second. Ini membuat task baru. Ya, ini untuk menghitung waktu nantinya. Nanti masalahnya adalah waktunya. Ya, waktu perhitungan. Ya. Terus di sini print Q sama dengan NQ task. Jadi dia akan masuk ya, task ini akan mempunyai time dan mempunyai page ya. Jangan lupa tadi saya lupa jelaskan, saat task dibuat nanti akan satu task ini disuruh mencetak random 1 sampai 20 halaman. Jadi bisa 1 halaman,
bisa 5 halaman, bisa 10 halaman, maksimal 20 halaman. Jadi kalau misalnya halamannya ini semakin banyak, waktu tunggunya juga pasti semakin banyak. Itu ya. Oke, next. Jadi ada time dan ada page ya dalam task. Tasknya dimasukkan ke queue ya, tasknya dimasukkan ke queue ya. Nah, lalu di sini if not lab printer basi ya, kita lihat printer ada basinya ini. Self.current task tidak sama dengan none. Jadi kalau dia lagi kerja ya berarti ini apa itu namanya? Sorry kalau ini ya, kalau tasknya ini belum selesai dikerjakan, tidak akan mengerjakan next task. Jadi kalau ini jadi ini nanti nyetaknya ini akan langsung berlangsung jika ada tugas mencetak yang baru tapi yang ini belum dikerjakan ya dia akan masuk ke queue ya, baru selesai. Kalau selesai satu task itu selesai, dia akan masuk ke sini ya, dia akan masuk ke sini. Jadi ini task tidak sibuk dan tidak kosong, maka dia akan mengerjakan next task ya. Jadi pastikan tidak kosong, queue-nya tidak boleh kosong. Next task sama dengan print queue DQ. Jadi perintah yang next-nya ini langsung di DQ, walaupun sudah keluar dari antrian, dia tapi kan masuk ke dalam variabel next task. Nah, karena masuk ke dalam variabel next task, di sini tetap disimpan, di sini menghitung dulu waktu tunggunya berapa lama, kita simpan. Lalu di sini lab printer start next. Ya, start next. Kita lihat start next-nya seperti apa, seperti ini. Ya, dia akan menghitung ini ya, menghitung di sini ada new task-nya ya. Current task sama dengan new task. New task-nya itu dari sini. Ya, next task dia masuk ke new task, masuk ke sini. Ya. Terus time remaining-nya tergantung dari page-nya. Kalau page-nya tadi ada 20 ya, karena maksimal kan 20 ya. Maksimalnya 20 ya, dia akan dibuat akan dibagi 60 ya. 60 per 5 ya, per 5 second. Nah, ini mungkin kalau ada gambaran saya taruh di sini ya. Misalnya new print text, dia akan masuk ke queue. Ya, anggap aja saya taruh, saya punya queue di sini. Jadi saya punya queue di sini. Jadi anggap aja print queue-nya ini awalnya kosong. Ya. Terus di sini terjadi new text. Teksnya itu halamannya jumlahnya 15. Ya, ini teks pertama. Begitu ada teks pertama, printernya tidak apa itu namanya, tidak sibuk. Lalu print queue-nya ini juga tidak kosong. Ini kan sudah ada 15 halaman ya. 15 halaman yang mau dicetak, tak 1 ya. Tak 1 ini 15 halaman. Ya kan? Dia akan masuk ke sini ya. Masuk ke next task sama dengan DQ, berarti ini langsung di DQ nih. Di DQ, lalu waiting time-nya, lalu lab printer start next. Dia jalankan tergantung dari ininya.
ya. Dibagi ya, time remaining-nya nanti langsung dihitung kurang lebih sekian detik ya, kurang lebih sekian detik untuk mendapatkan waiting time ya, waiting times ya, waiting timesnya dapat dari ini ya, waiting timesnya ini dapat dari sini. Ya ini ya, untuk mendapatkan waiting times, current times dikurang ini, yang ini untuk mendapatkan time remaining. Nah mungkin ini saya jalankan dulu aja biar kalian ada gambaran ya. Ini ya. Nah ini ya, ini ada average wait, nanti dapat dari waiting time-nya. Nah ini ya. Nah terus saya lanjutkan. Tadi sampai mana ini? Nah ini ya, append waiting time ya. Nanti waiting time-nya akan dihitung ya, akan dihitung per task-nya. Jadi dalam 1 jam itu bisa terdapat banyak task. Nah ini kalau Anda pingin lihat, ini kan awalnya codingnya seperti ini ya, codingnya awalnya seperti ini, ada 107 second average wait-nya yang masih belum selesai dalam 1 jam. ini masih ada 1 task lagi, masih ada 1 task belum selesai dalam 1 jam ya. Terus ini average wait-nya ini sekian. Nah ini kalau kita ingin cetak print waiting times-nya, ini saya open ya, saya open. Nah, ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah ini panjangnya beda-beda karena dalam satu simulasi ini ada jumlah task-nya seperti ini ya. Kalau kita ingin print, mungkin seperti ini aja yang lebih enak. Nah ini ya, di sini ada 20 task ya, ada 20 task dalam 1 jam ya, dalam 1 jam ini kurang lebih seperti itu. Kalau Anda ingin lihat, kalau ingin di sum ya, sumnya taruh di sini aja biar kelihatan semua. Nah ini kalau ingin Anda lihat ya, Anda bisa lakukan debugging satu-satu. Nah ini ya, jadi 13 task, kalau di sum waktunya sekian. Nah ini kok waktunya ada yang 0 second, waktunya cepat sekali. Nah ini tentunya yang dicetak pastinya sedikit. Nah kita bisa cetak nomor jumlah halamannya ya, jumlah halamannya kita bisa cetak juga nih ya. Ini kan di sini ada random range ya, kita bisa cetak di sini tasknya ini print ya, self page. Ini akan ketahuan nih. Nah ini tadi errornya di sini ya, tadi errornya di indentasinya. Saya bikin, saya copy di sini, oke. Terus saya jalankan lagi. Seperti ini ya. Nah ini akan kelihatan ya. Nah ini sorry ya, ini bukan apa itu apa. Ini waiting timesnya, waiting timesnya ini 0 ya. Jadi bukan tergantung dari lamanya atau banyaknya jumlah halaman, enggak. Tapi task ini muncul, kemunculan task pertama ini kan ada 13 task, ada 13 task ya. Task pertama ini ada 6 halaman, waktu tunggunya 0. Kenapa? Karena dia adalah task yang pertama ya. Terus task yang kedua itu adalah 12 halaman ya. Task yang kedua
12 halaman. Waktu tunggunya 0. Kenapa? Karena 6 halaman ini sudah dicetak, sudah selesai, baru muncul taks berikutnya, di mana printer itu nganggur. Ya. Terus ini ada 3 halaman. Ya. Ini yang dihitung average-nya, waiting times-nya ya. Jadi yang dihitung adalah average waiting times-nya. Jadi ini adalah waktu tunggu. Ya, di sini adalah waktu tunggu. Sedangkan 0 task remaining-nya ini adalah task yang belum dikerjakan. Di akhir menit, di akhir detik ke 3600. Ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ya, jadi ini sudah saya open satu-satu ya biar kelihatan. Ya. Kita memang perlu melakukan debugging. Ya, terus tadi print new task. Ya, yang ini biar tidak kebanyakan, mungkin ini perlu saya komen aja biar nanti tidak terlalu banyak di print ya. Nah, print new task-nya ini akan saya open nih. Ini saya open, lalu ini saya open. Nanti akan kelihatan. Ya, saya akan jalankan. Nah, di sini terlihat ya, di sini terlihat. Mana ini? Wah, ini codingnya semakin pusing ya. Nah, codingnya semakin. Ini dari task yang pertama ini. Dari task yang pertama. Ini kan tadi juga ada yang dicetak. Ya. Sebelum dia mencetak ini ya, len panjang ini. Setiap detik, tapi detiknya itu detik yang tidak real. Setiap detik dia akan melakukan ini, melakukan random, ya random. 180 muncul di detik ke, nah ini ya ketemu ya. Nah, tadi naiknya terlalu tinggi ya, mungkin terlalu semangat. Jadi ini 180. Jadi kalau coding yang tadi itu kan coding yang sebelumnya, yang sebelum di open ini ya, line 33 dan line 35. Nah, setelah ini di open ya, setelah ini di open akan terlihat di current second 272. Berarti di sini dia sudah looping sebanyak 272 kali. Ya, 272 kali. Yang dicetak adalah 14 page. Ya, yang dicetak adalah 14 page ini. Dan timestamp saat ini, ya timestamp saat ini adalah 272 juga. Ya, 272 juga. Lalu di sini 180 itu muncul lagi di random yang ke 494. Dia mencetak 20 page. Lalu dia 180 muncul lagi di random ke 677. Jadi tergantung angka randomnya ini. Ya, tergantung angka randomnya ini yang membuat di sini ada yang time remaining-nya ya. Remaining-nya agak panjang. Nah, ini ya average-nya. Ini average dari semua dan ini 0 task remaining. Ya, karena seluruh task yang di atas itu sudah selesai dikerjakan. Ya, kalau Anda pingin task remaining-nya banyak, ini kita bikin aja misalnya 51. Ini 6-nya kita bikin 50. Ini pasti task remaining-nya akan lebih kecil. Ini ya, ini saya komen saja. Nah ya, di sini average time remaining-nya bisa banyak 36 task. Lalu di sini ada 41, ada
36 lagi ya, ada 34. Jadi semakin lama ya kita bikin kembali lagi. Kalau pingin ya yang kecil tadi ya 150 lah, coba ya 150 kan kemungkinannya lebih kecil lagi dari 180. Coba jalankan ya di sini ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia muncul pada ini ya, new tax ini muncul pada detik ke 180, 268, 360 dan seterusnya ya. Ini sebanyak jumlahnya, kurang lebih seperti itu ya kelihatannya ya. Ini sudah sangat detail saya jelaskan, seharusnya kalian bisa paham lagi ya. Ini untuk menghitung average-nya juga saya kira kalian sudah tahu lah ya. Mungkin seperti itu ya. Nanti jika masih ada yang dibingungkan, silakan kalian bisa bertanya, boleh melalui Google Meet ataupun nanti bisa langsung tanya via chat ya. Demikian, terima kasih dan selamat belajar.